Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Pahlevi, bisa dipanggil Rido. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan NIM 24 14 13 00 18. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya dari Bapak Wahyu Akbar. Di sini saya ingin menjelaskan dari wakaf klasik hingga wakaf produktif. Oke, langsung saja masuk dari materi. Dari wakaf klasik hingga wakaf produktif itu pemahaman dan pembagian harta wakaf di kalangan umat ini setelah mengalami perubahan yang signifikan dan tataran paradigma maupun praktik operasionalnya. Pada tataran paradigma, wakaf yang awalnya dipahami sebatas pemanfaatan dari peribadahan yang berbentuk masjid, musola, dan lain-lain, saat ini mulai menambah ke dalam upaya pembuatan sebagai barang atau benda yang memiliki buatan ekonomi produktif. Selanjutnya, definisi wakaf. Ada dua definisi secara wakaf. Yang pertama itu definisi secara wakaf secara etimologi, ada juga definisi wakaf secara terminologi. Di sini saya ingin menjelaskan yang dulu secara etimologi. Secara etimologi, para ahli bahasa menggunakan 3 kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu al-wakaf, PKQ, wakaf. Ada juga al-habis, menahan, dan al-tasbih, yaitu berderma untuk sabilillah. Kata al-wakaf ada berbentuk masdar atau ground dari ungkapan wakfu asyai'i yang berarti menahan sesuatu. Imam antaralah sebagaimana dikutip oleh Al-Kabisi berkata, unta yang bertahan di suatu tempat seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu. Oke, selanjutnya secara terminologi. Secara terminologi sangat berkaitan dengan istilah fikih, sehingga pendapat ilmu fikih sangat penting. Ada beberapa menurut ulama. Yang pertama itu menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, mayoritas umat Hanafiyah yang diriwayatkan definisi dari Abu Hanifah menyatakan bahwa definisi wakaf ini belum tuntas dalam menjabarkan makna wakaf. Kamal bin Himam mengatakan bahwa menurut definisi ini, seorang wakif masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkannya. Hak kepemilikan juga masih padanya, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah. Hal ini karena wakif hanya menyatakan keinginannya untuk menyedekahkan manfaat harta, sehingga bisa memutuskan amanahnya kapan saja, seperti sebelum dia mewakafkannya. Ada juga menurut ulama Malikiyah menyebutkan kalimat memberikan manfaat, maksudnya mengecualikan pemberian antara barang seperti hibah, karena orang yang berhibah memberikan manfaat uang atau yang diungkapkan karena karena orang yang berhibah itu memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat ini sesuatu maksudnya selain manfaat atau yang diuangkan, karena sesuai ini secukupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tepatnya kepemilikan. Oke, selanjutnya itu wakaf menurut ulama Syafi'iyah. Menurut Ajar al-Haytami, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang dan pemiliknya untuk hal yang dibolehkan. Selanjutnya itu menurut ulama Hanabilah. Definisi wakaf yang ditemukan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab. Tanah asalnya dan sirkanlah hasilnya. Maksud dari kata asal adalah barang yang diwakafkan, dan maksud
dari kalimat mengalirkan manfaat adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan berupa keuntungan dan hasilnya untuk keselamatan umat maksudnya. Ada juga menurut ulama kontemporer, definisi wakaf ini mengandung 8 hal. Yang pertama itu menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf itu berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa juga memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan, memberi manfaat bagi orang yang berbagian, dan masjid sebagai tempat orang sholat. Selanjutnya itu definisi secara undang-undang. Dari wakaf ini mengandung 2 hal. Yang pertama yaitu mewakilkan langsung disebut wakif tanpa memperinci yang mewakafkan apakah perorangan, kelompok, orang, atau badan hukum. Kedua yaitu wakaf dalam pasal nomor 28 tahun 1977 ditetapkan bahwa waktu bersifat abadi selamanya atau lenggang, benda yang menjadi milik umum. Adapun Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf itu dapat dimanfaatkan selamanya atau juga jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu dalil-dalil tentang wakaf. Ada dari Al-Quran, sunnah, ada juga ijma. Saya ingin menjelaskan dari Al-Qurannya dulu. Kalimat kalian sesekali tidak akan mengapa kebaikan yang sempurna sebelum kalian mau menginfakkan sebagian harta kalian yang kalian cintai, dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Selanjutnya itu sunnah Hanabiyah. Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Ayyub, Utbah, dan Ibnu Hujar, mereka berkata telah meriwayatkan kepada kami Ismail dan Al-Ala yang dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwanya Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang manusia meninggalkan, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak-anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ada juga yang ketiga yaitu daripada ijma atau kesepakatan para ulama. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf ini merupakan ijma atau kesepakatan di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Aisyah, Fatimah, Amr ibnu Jubair, dan mayoritas sahabat Nabi yang mengamalkan syarat wakaf mereka baik di Mekah maupun di Madinah sudah dikenal mansur oleh khalayak ramai. Selanjutnya itu sejarah wakaf. Masuk sejarah wakaf. Wakaf sudah ada sejak pada zaman awal Islam dalam menjadi bagian penting untuk membantu kebutuhan masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, wakaf itu dimulai dengan contoh Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Kabair dan Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur Raumah untuk masyarakat. Pada masa Khalifah Rasyidin, wakaf semakin berkembang dan diatur secara lebih rapi, digunakan untuk membangun masjid, mushola, dan membantu fakir miskin dan mendukung pendidikan. Pada masa kerajaan Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Ottoman, wakaf mencapai kekayaan dan menjadi sumber utama pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, dan sarana sosial lainnya.
Selanjutnya itu rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun tuh wakaf tuh dari wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta. Mauqut yaitu harta orang yang diwakafkan. Mauquf tuh adalah yaitu pihak penerima manfaat wakaf, sikat atau ijab kabul. Sebagai pernyataan wakaf, dan najir sebagai pengelola wakaf. Agar wakaf sah harus memenuhi syarat, yaitu wakaf harus bakal, balik, tidak dipaksa dan memiliki hak penuh atas hartanya. Harta wakaf tuh harus halal, jelas, dan bermanfaat, bersifat kekal. Penerima wakaf tuh harus juga jelas untuk tujuan yang baik, bukan yang gangga. Seperti sikhab harus tegas dan tidak dapat dibatalkan. Selain itu juga najir harus amanah, mampu mengelola wakaf yang sesuai syariat maupun pemerintahan. Selanjutnya itu pengembangan wakaf produktif. Ada beberapa strategi dalam pengembangan wakaf produktif, diantaranya adalah ranter prestasi konsep wakaf. Pengembangan wakaf produktif, revolusi perundang-undangan wakaf, penerbitan sikat wakaf uang, dan strategi fundraising wakaf produktif. Ada 3 mendasar dalam implementasi pengembangan wakaf produktif ini. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs masyarakat seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagai lainnya. Yang kedua itu mengupayakan pentingnya kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama yang paling beruntung dalam masyarakat. Ketiga itu melakukan perubahan struktural, mencakup perubahan sistem dan peran atas sosial yang menjamin kesejahteraan umat. Selanjutnya itu definisi pengelolaan dan peran wakaf produktif. Kemajuan dalam hal penggalangan dana ini hendaknya diimbangi dengan terobosan baru di bidang distribusi dan pemanfaatan, sehingga peran lembaga wakaf bisa lebih signifikan. Ada 2 pola pengembangan. Yang pertama yaitu ada 2 pola pengembangan hasil harta wakaf. Pertama yaitu pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi, kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengembangan yang bernilai ekonomi seperti mengembangkan perdagangan, industri, pembelian, properti, dan sebagainya lainnya. Selanjutnya masuk ke manajemen zakat produktif. Pada kunci manajemen wakaf terletak pada ekstensi pengelolaan wakaf, terutama najir dalam tim yang solid untuk maksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara proporsional, maka ia menjadi lembaga Islam, ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, manajemen wakaf hendaknya juga didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja yang tinggi dan performa yang baik juga, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan pendidikan. Prinsip manajemen wakaf itu juga wakaf produktif juga lebih potensial diterapkan oleh najir lembaga, baik organisasi maupun hukum. Selanjutnya masuk ke materi yang lain, yaitu implementasi wakaf produktif. Ada beberapa negara dalam sejarah wakaf Islam tuh wakaf telah mencapai kejayaan, walaupun pengelolaannya itu masih sangat sederhana. Pada masa Daulah Abbasiyah dan Turki Utsmani misalnya, waktu sebagai sarana yang dimanfaatkan untuk membiayai sektor pendidikan dan penelitian seperti membangun madrasah dan penyediaan beasiswa. Pada juga perkembangan berikutnya wakaf ini berperan penting. Ada beberapa negara muslim di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Kuwait, Turki, dan lain-lainnya. Wakaf juga berkembang sangat pesat, tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah, melainkan juga tanah pertanian,
perkebunan, lembaga pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada yang salah saya ucapkan mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Wahil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.